Anggota DPR RI nonaktif Ahmad Sahroni menitip permintaan maaf kepada influencer Ferry Irwandi untuk masyarakat Indonesia. Permintaan maaf tersebut disampaikan Ahmad Sahroni kepada Ferry Irwandi melalui sambungan telepon. Ferry Irwandi mengaku baru saja ditelepon oleh Ahmad Sahroni untuk berkomunikasi lebih dalam pasca aksi demonstrasi yang berlangsung 1 bulan yang lalu. Ia menyampaikan bahwa Ahmad Sahroni mengaku akan mengubah gaya komunikasi publiknya yang belakangan menjadi sorotan. Ahmad Sahroni mengaku sudah ikhlas dengan penjarahan yang terjadi di rumahnya beberapa waktu lalu. Ferry mengatakan politikus Partai Nasdem itu menitip maaf kepadanya untuk disampaikan kepada masyarakat tanah air. Namun, Ferry meminta agar Ahmad Sahroni untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung dengan muncul di hadapan publik. Dikatakan Ferry, Ahmad Sahroni akan muncul ke publik dengan pribadi yang lebih baik lagi. Untuk sekarang, Ahmad Sahroni sedang fokus untuk memulihkan keadaannya dan keluarganya. Ahmad Sahroni sendiri sempat muncul perdana secara virtual melalui sebuah rekaman video pada Sabtu, 20 September 2025. Kemunculan Ahmad Sahroni secara virtual itu terjadi dalam Musyawarah Nasional, Munas, Ikatan Motor Indonesia, IMI, yang digelar di Yogyakarta. Video munculnya Ahmad Sahroni ini diputar di layar besar dan diunggah oleh akun TikTok Sarminanto, seperti dilihat Tribun News, Senin, 22 September 2025. Dalam sambutannya, Sahroni menyapa Ketua Umum IMI periode 2020 hingga 2025 Bambang Susatyo, calon Ketua Umum Moreno Suprapto, dan rekan sejawat di IMI. Sahroni lalu menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir secara langsung di Munas IMI. Dalam beberapa waktu terakhir, nama Ahmad Sahroni menjadi sorotan publik. Setelah pernyataannya terkait kenaikan tunjangan DPR RI, rumah Ahmad Sahroni yang terletak di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dijarah pada Sabtu, 30 Agustus 2025. Hingga saat ini keberadaannya pun belum diketahui. Oke, menarik banget. Nih, gue ada cerita yang gimana ya? Ya, sedikit lucu lah ya. Baru kemarin gue ditelepon langsung sama Pak Ahmad Sahroninya. Waktu ditelepon tuh gue mikir, ini ada apa lagi? Nggak habis-habis, dan ternyata nggak ke situ arahnya. Jadi dia nelfon dan dia mau komunikasi langsung ke gue gitu. Jadi emang orangnya langsung nelfon gue. Nah, dalam percakapan via telepon itu gue sampaikan beberapa kritik dan masukan masyarakat atas apa yang terjadi, karena dia pengen tahu kan sebenarnya kayak gimana sih gambarannya. Ya gue jelasin apa yang membuat masyarakat emosi, membuat masyarakat marah dan lain sebagainya. Nah, di situ Pak Sahroni bilang menerima semua masukan dan kritik tersebut, dan dia ngerasa memang harus ada yang dievaluasi dan diubah dari gaya komunikasi publiknya. Yang dia tahu ternyata memang waktu itu tidak peka ya dalam keadaan seperti itu gitu loh. Jadi ke depan dia mau ngubah itu. Terus urusan penjarahan dia semua sudah mengikhlaskan apa yang terjadi kata dia. Dan semoga jadi pelajaran bukan cuma buat dia sendiri tapi buat pejabat publik, buat masyarakat dan lain sebagainya. Terus masalah keluar negeri juga gue tanyain ke Pak Ahmad Sahroni, karena waktu itu melalui Bang Deddy Sumargo ya kita mau diskusi langsung gitu ya, karena kita butuh tuh Pak Ahmad Sahroni ngomong langsung, dan gue pikir dia nggak akan diam atau apa gitu. Dan ternyata memang niat awalnya dia pengen ngomong langsung gitu. Dia sempat keluar negeri memang ke Singapura, tapi urusan kerjaan kata dia, dan 2 hari atau 3 hari sebelum aksi penjarahan itu dia udah di Jakarta. Nah, sampai di Jakarta yang niatnya kita mau ngobrol langsung gitu ya, mau di podcastin atau apapun gitu untuk menjelaskan duduk perkara segala macam, ada yang terjadi sama keluarganya beliau, dan ya dia bilang demi keselamatan keluarganya waktu itu terpaksa dia diam. Nah, gue nggak tahu ya, mungkin dia yang bisa ngejelasin lah. Dia juga nitip maaf kepada masyarakat Indonesia atas apa yang dia lakukan atau dia ucapkan, nggak ada niat buruk katanya. Dan gue bilang ya kalau mau minta maaf langsung Anda sendiri Pak ke publik gitu. Dan dia bilang dalam waktu dekat atau apa gitu ya, dia mau muncul ke publik, tapi untuk sekarang fokus memulihkan keadaan keluarganya dulu, orang-orang terdekatnya, anak istrinya. Dia pasti nanti juga akan muncul lagi di publik dan pengen jadi pribadi yang berbeda lah kata dia, sambil mengevaluasi apapun kesalahan dia di periode itu. Itu sih kurang lebih gambaran percakapan kami di telepon. Gue bilang ke beliau ya nothing personal kalau gue pribadi ke Pak Ahmad Sahroni ya. Kalaupun terlalu keras ya minta maaf Pak. Cuman ya emang waktu itu publik berharap banget
ada pembicaraan di situ atau ada penjelasan di situ, ada permintaan maafan di situ. Dan waktu itu kita juga kaget kenapa Anda tidak muncul gitu, dan udah dijelaskan tadi. Itu sih kalau gue ya, karena mau marah-marah terus, mau emosi terus ya, memelihara kebencian tuh gak akan ada selesainya sih menurut gue. Dan gue apresiasi dia mau komunikasi langsung ke gue, nggak untuk hal-hal lain. Dan dia pikir dia butuh ngobrol langsung